Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis teruskan lagi yang kemarin ya. Yang kemarin itu penulis cerita soal dasarnya, tapi lupa soal ya cuacanya ya. Jadi soal cuaca itu sebenarnya bisa ya dirubah cuaca itu oleh manusia. Mulainya kapan penulis nggak tahu, tapi mulai dari tahun 1800-an pun sudah ada yang namanya anti hail ya, anti hujan es. Jadi mungkin pernah ada yang merasakan juga hujan es batu ya. Nah itu ternyata ada caranya biar nggak sampai hujan es batu. Caranya macam-macam. Ada yang pakai apa ya, ultrasonik, pakai apa ya, speaker corong diarahkan ke langit gitu ya. Tapi kayaknya kebanyakan pakai listrik. Listrik tegangan tinggi, terus diarahkan, dibentangkan lewat kawat-kawat tinggi gitu ya. Jadi bentuk grid, bentuk apa, persilangan gitu. Kawat-kawatnya itu dialiri aliran listrik voltase tinggi, terutama adalah voltase negatif. Mengapa voltase negatif? Karena ya kalau dari pengamatan ataupun dari kesepakatan banyak orang, pengamatan penulis pribadi juga, negatif itu mempunyai sifat energi yang bisa disebut female, energi yang menenangkan. Yang sepakat seperti ini ya ada yang dari Sopo iku Ali, mbuh yang satunya lagi Joe dari Joseph. Nah listrik itu bipolar. Ketika menghasilkan energi negatif di satu sisi, maka akan menghasilkan energi positif di sisi lain. Nah sifat anti hail itu ya, anti hujan es, itu memang bagian jaring grid-gridnya itu dikasih negatif. Tapi ketika alatnya sudah mati, maka akan terjadi hujan es. Dan kadang juga alatnya disebut kurang efektif, cuma efektif waktu pertama aja. Mengapa begitu? Karena energi positifnya itu dibuang ke tanah. Jadi energi negatifnya diarahkan ke langit, energi positifnya diarahkan ke tanah. Yang terjadi adalah tanahnya itu jadi makin positif. Karena makin positif, akhirnya netral, atau bahkan setelah alatnya nggak dinyalakan lagi, tanahnya punya kecenderungan positif. Jadinya menghasilkan ya kebalikan efeknya. Jadi lebih mudah terjadi hujan es. Kemudian ada lagi yang alat pembuat gempa oleh Nikola Tesla. Dia pakai eksperimen. Alatnya katanya sih bisa portable, dibawa tangan, bawa ke gedung, alatnya dinyalakan, langsung terjadi gempa lokal.
Ya sejak itu nggak dikembangkan lagi ya. Ada juga alat pendeteksi gempa yang katanya berdasarkan dari cara kerjanya Tesla itu. Alatnya berfungsi menangkap gelombang elektromagnetik. Tapi yang unik, sensornya dipasang di dalam apa jenenge yang kurungan anti radiasi kok jenenge ya. Wis pokoknya dalam kurungan itu ya. Kok dadi lali kabeh. Jadi kurungan tersebut membuat sinyal-sinyal elektromagnetik biasa tidak bisa masuk. Yang masuk adalah sinyal-sinyal yang energinya skalar. Namanya energi ya, itu ada dua kalau untuk radiasi. Yang satu elektromagnetik, yang satu skalar. Energi ini bisa dibuktikan dengan keberadaan antena yang namanya EH antena. EH antena ini bisa menangkap dua macam sinyal. Sinyal biasa dan sinyal skalar. Nah, sinyal skalar itu bisa independen, tidak mempengaruhi sinyal hertz. Nah, sinyal ini punya keunggulan bisa menembus permukaan bumi beberapa meter, bisa menembus permukaan laut. Jadi katanya sinyal ini dipergunakan untuk komunikasi, misal di kapal selam. Nah, sinyalnya kalau untuk radio dinamakan KOR radiation ya. Tapi wis itu beda lagi. Pemancare ya sembuh beda ya dari sistem biasanya. Metode kerjanya juga bukan pakai hertz, bukan pakai hertz. Frekuensinya memang tetap pakai hertz, tapi nama gelombangnya bukan hertz ya. Walau frekuensinya sama, dia tidak akan mempengaruhi yang sinyal hertznya tadi. Wes, mau bahas apa? Ya, sinyal skalar ini bisa dipergunakan untuk mendeteksi awal terbentuknya gempa bumi. Jadi ya, dalam keadaan normal katanya itu sinyal skalar ini akan selalu terbentuk gitu ya. Kalau penulis nemu referensinya tak kasih ya. Kan selalu terbentuk. Tapi begitu ada sinyal senyap, nah beberapa hari atau beberapa jam kemudian akan terbentuk gempa bumi seperti itu. Jadi deteksinya pakai skalar. Entah senyap atau jadi berisik, tapi kayaknya penulis itu jadi senyap ya, sinyal skalarnya itu. Nah, terus itu metode listrik ya. Metode lain adalah metode pakai geometri. Yang paling terkenal adalah pakai cloudbuster. Cloudbuster itu buatan Wilhelm Reich. Wilhelm Reich orang Jerman yang kemudian pindah ke Amerika
yang kemudian mengembangkan orgonomi. Orgonomi itu singkatan yang nama yang asalnya dari bidang seks ya. Jadi Wilhelm Reich sendiri itu merupakan pakar untuk mendapatkan apa ya istilahnya ya, kayak konsultan gitu loh. Kalau orang nggak puas tanya ke dia gitu ya. Tapi ya tentu ada yang lebih gelap lah, sisi lebih gelap daripada itu. Tapi kemudian dia menemukan bahwa ada zat lain ya, zat yang bisa mempengaruhi manusia. Bukan zat ya, sesuatu yang bisa mempengaruhi manusia, yang kemudian dia sebut nama orgon. Orgon ini bisa didapat dengan berbagai cara, tapi yang paling terkenal dari alat orgon buatan Wilhelm Reich itu adalah orgon akumulator. Ada orgon pipe bucket, ada orgon cloudbuster. Orgon ini terutama untuk kesehatan ya. Orgon akumulator, orgon pipe bucket itu untuk kesehatan. Orgon pipe bucket sendiri merupakan versi miniatur dari orgon cloudbuster. Orgon akumulator itu bentuknya adalah kotak besar yang bisa diisi orang. Jadi terapi kesehatan yang dilakukan itu adalah orangnya duduk di dalam kotak tersebut. Kotak tersebut terbuat dari bahan selang-seling antara metal dan organik. Biasanya adalah dari bahan pelat besi ya, dengan apa jenenge, aduh sing biasa kayak knalpot iku apa jenenge, steel wool atau apalah ya, bahan seperti itu. Dibuat selang-seling yang bagian dalam sendiri logamnya, terus woolnya logamnya, woolnya logamnya, wool ya. Dan alat itu ternyata mengarahkan energi orgon dari luar masuk ke dalam. Alat itu jadi alat terapi. Tapi ya ternyata alat itu ada kelemahan, yaitu tidak bisa memfilter energi mana yang bakal masuk ke dalam. Jadi energi orgon baik atau buruk itu masuk semua. Sehingga yang terjadi kalau orgon akumulator dipergunakan di kota, maka energi buruk yang akan didapat. Jadi orgon akumulator cuma direkomendasikan di tempat-tempat yang energinya baik, seperti di dekat air terjun, di puncak gunung kayak gitu-gitu. Karena tujuannya adalah menyerap energi. Alatnya sendiri pernah disebut bisa menyembuhkan kanker. Dan sebelum ditemukan kelemahan itu ada kayak peringatan dari misalnya yang ngikutin orgon akumulator itu adalah James DeMeo. James DeMeo ini menyebutkan ada kelemahan dari orgon akumulator, yaitu membuat orang jadi teringat masa lalu, jadi sumpah, jadi depresi gitu ya. Nah, itu adalah ciri dari energi buruk. Wilhelm Reich sendiri sudah punya list gejala-gejala dari energi buruk, dari energi orgon yang mematikan. Symptoms of deadly organ energi atau apalah gitu ya. Ada banyak di situ.
Nah sekarang ke cloudbuster atau organ pipe bucket. Organ pipe bucket, alat organ yang pakai pipa dan ada airnya, itu biasa dipakai di kamar tidur. Jadi pipa dimasukkan ke ember, wis itu tok, pipanya agak panjang, sisanya masuk ke air. Cara pakainya adalah diisi air, terus habis itu setiap hari airnya dibuang. Mengapa bisa seperti itu? Karena air punya sifat menangkap energi-energi, baik itu energi buruk ataupun energi baik. Nah airnya dibuang karena ternyata setelah semalam energinya bakal jadi buruk. Nah, airnya itu nggak boleh disentuh, nggak boleh diapakan, dibuang langsung. Yes, nanti terserah ke alam digimanakan airnya itu ya. Tapi ya biasanya jadinya ya airnya itu akan mematikan untuk tumbuhan atau hewan yang ada di dalam air tersebut. Penulis sendiri pernah bikin alat semacam, tapi pakai elektronik ya. Kalau pernah tahu Stingo Zapper yang menulis jual, Stingo Zapper itu adalah alat kesehatan yang pakai sentakan listrik, pakai nggak sampai bikin kecet-kecet tapi bikin ya kerasa semriwing gitu ya, pakai arus bolak-balik. Nah itu kalau dikasih dioda, terus bagian positifnya diarahkan ke air, maka energi yang ada di dalam ruangan itu bisa masuk ke situ. Dulu pernah penulis pasangkan ke ranjangnya kebetulan ranjang besi. Rangka besinya itu penulis tempelkan ke kutub negatifnya Stingo Zapper, kutub positifnya dikasih dioda. Biasanya kalau kutub positif Stingo Zapper penulis kasih tanda merah ya, kabel merah atau apa gitu ya, sesuai buku manual. Nah itu penulis kasih dioda untuk mengarahkan lagi, terus ujung positifnya penulis sambungkan ke bak. Itu dijalankan semalaman, penulis pakai adaptor kalau nggak salah. Nah terus ketika besoknya dibuang, efeknya adalah kamar tidur itu jadi betul-betul enak ya, nyenyak untuk dipakai tidur. Cuma airnya harus dibuang. Dan pernah penulis sekali waktu buang itu nyentuh airnya, waduh, langsung mak sereng gitu ya. Padahal nggak ada listrik, nggak ada apa. Langsung terasa sereng, langsung lari ke otak segala, dung, kayak kaget gitu ya. Rasanya panas gitu ya. Ya itu energi organ kalau levelnya tinggi seperti itu. Jadi walau cuma pipa, walau cuma ada air, pipanya itu bisa jadi penghantar. Sederhana ya, nggak harus pakai macam-macam. Penulis sendiri pakai elektronik ya bisa dapat hasil yang sama. Jadi banyak jalan menuju Roma. Terus cloudbuster. Nah cloudbuster ini sifatnya sama. Dia akan menyerap ya, menyerap energi buruk gitu ya. Menyerap energi buruk dari langit, dimasukkan ke air. Dan syaratnya tentu airnya harus mengalir ya, harus sungai besar. Kalau Wilhelm Reich melakukan cloudbusting, dia pakai alat yang sangat besar gitu, pipa gede-gede banyak gitu, terus disambungkan ke pipa karetnya nanti masuk ke sungai. Dia ngarahkan ke miring ya, miring ngarahkan melawan jet stream. Jet stream itu aliran udara di atas langit sana, diarahkan ke jet stream.
yang terjadi adalah kayak di bendung gitu. Begitu kondisi cuaca berubah, jadi terasa angin, jadi terasa berhenti anginnya kalau asalnya ada, atau kalau dari asalnya nggak ada angin jadi ada angin. Kalau terasa udara berubah jadi makin dingin atau makin panas, langsung dimatikan alatnya. Begitu diturunkan, yang terjadi adalah hujan. Dan kalau misalnya timingnya salah, yang terjadi adalah badai petir. Yang terjadi adalah hujan yang sangat berkepanjangan, berlebihan, yang jadi bencana alam lah ya. Bisa terjadi banjir, bisa terjadi bahkan gempa bumi juga. Jadi cloudbuster ya cuma pipa. Itu kalau sampai berlebihan, yang terjadi adalah bencana alam. Dan sayangnya ya, yang mengerti metode itu sekarang sudah nggak ada. Dulu pengalaman Wilhelm Reich itu seperti itu ya. Pertama buat itu bikin New York itu hujan 2 hari sampai banjir nggak karu-karuan. Akhirnya dia diusir dari New York kalau nggak salah, beritanya seperti itu. Nah, tapi ketika dia sudah mulai memahami ya, cara seperti itu, walau dia pakai tetap metode yang sama, dia bisa menghasilkan cuaca yang lebih baik lah ya. Misal di padang pasir, dia bisa menghasilkan drizzle. Drizzle itu hujan gerimis rintik-rintik di padang pasir, yang bisa kemudian membuat lumut hidup di gurun pasir. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Nah, yang sekarang terjadi, yang dari murid-muridnya, dari pengikut-pengikutnya, itu rasanya sudah nggak ada yang seperti itu. Jadi kayak James DeMeo, kayak yang di Singapura itu sopo ya, James D. Constable atau apalah. Terus yang di daerah Arab sopo seiku, Jinan atau Arab semi Prancis, desert greening itu dia pakai itu. Semuanya nggak ada yang bisa seperti itu. Kayak James T. Constable di Singapura, dia kalau misalnya pingin hujan, dia harus menjalankan alatnya. Dia pasang alatnya di mobil, jalan di kecepatan tertentu, terus nanti kemudian akan hujan. Yang James DeMeo caranya lebih ekstrim. Caranya pakai pipa besar-besar dikendalikan oleh robot. Dan hasilnya adalah hujan berkepanjangan berlebihan nggak karu-karuan ya. Termasuk gempa bumi dan seterusnya. Terus yang dari mana ini, di Arab juga gitu. Yang di Arab itu kelihatan, kebetulan masih ada fotonya, entah fotonya penulis masih nyimpen atau enggak, website soalnya sekarang dihilangkan sama website. Itu kelihatan bahwa di sekitarnya cloudbusternya. Jadi ada tanaman, ada hijau-hijau karena hujan di situ, tapi tidak ada hijau-hijau di sekitar cloudbuster. Nah, ini juga salah satu keburukan dari cloudbuster. Cloudbuster itu mengharuskan operatornya itu orang yang sangat sehat. Kenapa? Karena cloudbusternya sendiri menghasilkan energi yang tidak sehat. Makanya James DeMeo itu menggunakan remote untuk mengendalikan alatnya itu, alat cloudbusternya. Kenapa?
karena energinya nggak bagus untuk manusia. Salah satu persyaratan penggunaan cloudbuster adalah tidak dilakukan di perkampungan, tidak dilakukan di perumahan, harus di jauh tempat. Kenapa? Karena energinya nggak bagus untuk tubuh. Seperti itu, saking buruknya itu. Jadi saking buruknya efek negatifnya seperti itu. Dan di Indonesia ada yang mulai buat seperti itu. Cloudbusternya tapi beda, nggak pakai air, tapi pakai orgonit. Orgonito ya. Dan ternyata walau mungkin sempat ada sukses, tapi banyak gagalnya. Yang dari pelopornya sendiri, dari seniornya sendiri, dari Dandaum, dari Edostar atau Bali Gifter, itu sampai pernah didatangi oleh Jos dari Eropa ya, datang ke rumah dia, karena ternyata ketika setiap Dandaum atau Edostar ini menggunakan cloudbuster, dia pakai yang ditanam ya, cloudbuster yang ditanam, selalu satu keluarga mengalami pusing. Kalau penjelasannya Jos, ini dia kan karena dia mengundang Syah, makhluk halus yang sifatnya jahat. Terus dari sisi water cloudbuster juga penulis sebelumnya sempat ngomong, itu yang di daerah Rungkut itu dia pakai water cloudbuster. Yang terjadi adalah awan harap ya, HAARP, yang biasa disebut awan harap, itu awan berpola, itu menyebar dari tempatnya dia. Menyebar dari tempatnya dia, menutupi seluruh Surabaya, sampai daerah sini juga ikut, sampai daerah ya perbatasan Surabaya. Dari daerah Rungkut nyebar ke seluruh Surabaya, nutupin kota. Ya wes, penulis terpaksa bikin alat yang energinya sesuai dengan penjelasan Wilhelm Reich, energinya sesuai dengan pelopornya orgonit, sesuai dengan keterangannya Don Croft, yaitu alat yang bikin tenang cuaca, bikin cuaca itu makin baik, hujan lebih periodis, tidak ada petir, tidak ada angin kencang, tidak ada hujan es, dan seterusnya. Burung banyak berkicau, berterbangan tinggi di angkasa seperti itu. Ya untunglah penulis nemu. Akhirnya nemu cuman itu. Penulis mulai awal-awal sedikit ya, eksperimen sedikit-sedikit. Misal di Bundaran Waru, penulis pernah, dulu Bundaran Waru itu masih banyak pohon-pohon ya, banyak pohon-pohon, tapi sama sekali nggak ada burungnya. Bis nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Terus penulis taruh ke situ satu cemenite yang ukurannya kecil, ukuran standar, diameter 6 cm, tapi itu masih tipis banget saat itu. Barang cuma kecil segitu, ditaruh di situ. Dalam waktu semingguan gitu jadi banyak burung di situ. Lewat situ jadi banyak suara kicauan burung. Terus penulis begitu ngamati ada awan yang mulai nyebar dari Rungkut itu, ya wis, penulis akhirnya coba pasang nggak banyak lah, nyebarnya juga nggak banyak sih. Penulis taruh di tempat-tempat yang terbuka dan nggak ada tanamannya. Kalau ada tanamannya, semenitnya bakal ketutupan dalam waktu beberapa minggu. Kalau sudah ketutupan, efek ke langitnya nggak ada. Harus penulis coba pasang itu. Yang terjadi adalah langsung setelah itu, bulan Mei 2011, hujan langsung jadi periodik.
Sebelumnya hujan itu di musim hujan mungkin cuma 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Setelah pasang itu langsung jadi, tadi ngomong apa? Sehari 2 kali ya. Kadang malam sama siang atau pagi atau sore, pokoknya sehari 2 kali. Dan yang di Rungkut itu jadi paling jarang kena hujan. Karena anak sekolah dulu di daerah sekitar Rungkut itu juga. Penulis kadang waktu mengantarkan atau waktu jemput itu di dekat rumah kehujanan, di daerah sana enggak sama sekali, tanahnya kering kerontang. Atau sebaliknya, di sana kering kerontang, penulis ketika mau sampai rumah hujan deras, jalan basah gitu. Seperti itu. Jadi hati-hati, ada alat yang bisa merusak cuaca. Menurut penulis alatnya berbahaya, mempengaruhi lingkungan juga. Kalau di Orgonet Indonesia sudah dibantah ya, dibantah sama sesuhunya, sama Dandaum, sama Bali Gifter gitu. Dibilang Orgonet tidak bisa mempengaruhi cuaca, hanya untuk mempengaruhi kesehatan. Tapi entah mengapa masih disuruh buang-buang, lempar-lempar ke tower-towernya cellphone ya. Nggak paham menulis, katanya nggak mempengaruhi cuaca, ngapain dibuang situ, kenapa nggak dipakai dalam rumah aja, agak aneh gitu ya. Menurut penulis Orgonet yang sekarang ini membuat cuaca makin kacau, membuat ya penulis curiga gempa bumi juga terjadi karena banyak yang pakai cloudbuster, Orgonet cloudbuster, water cloudbuster, dan apa itu, earthpite. Seperti itu ya. Wes, hati-hati kalau punya seperti itu, mohon dihancurkan ya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.